kita bawa ini, ngaji, ketemu nggak? Ketemu. Khususan dalam Al-Alama Sahibul Ma'alim Kitab Al-Mukhtasar Al-Jabir Al-Ma'alim Belugat Nabi Al-Hadramiyah Imam Al-Alama Al-Alif bin Abdullah bin Abdurrahman Baqabat Al-Muqad Muhammad Al-Qahtani Al-Sa'di Al-Mujtahid Al-Hadrami Al-Karimi wa Syekhuna Al-Imam Al-Alama Sahibul Ma'alim Kitab Syaraf Dari Syaraf Sa'id Ta'lim من الإمام الفقيه حافظ سعيد بن محمد بعلي معشور التوالي الخضرمي الشافعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وتكليف الأمين ووالدنا ووالد محمد ووالدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا دار محمد أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد الله العطاس أن الله يتغشاه برحمة الله المال العمل أخذنا من الزلزال خصوصا على الجسد والضرر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-yamin wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyarul hadirin kiram, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang kita sama-sama hormati Ibu Nahbub Ustadz Setiap Alizina Abu Wakil Muhammad Amin Ustadz Zainal dan Jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'lim dzikir tasbih tahmid bersama-sama di malam Lebaran. Mudah-mudahan keringan langkah kita, kelurangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama apa yang kita niatkan dan kita hajatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hadirin marilah kita lanjutkan taklim kita. Kita buka kitab kita masih dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih kalangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Baqabat yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'syir. Nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bikum buddal amin. Dalam pasal yang kelima, idza ishtabaha alaihi dhahirun ay fil ijtihad. Kita baca sedikit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Faslun. Idza ishtabaha alaihi dhahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu بعلامة ولو أعمى وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو أطلق وكان فقيها موافقا اعتمده والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur setelah kita simak bersama-sama tadabbur qiraatul kitab, mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya, al-mursalin, malaika, al-muqarrabun dan ulama salihun. Nah, jadi masih kita dalam pembahasan tentang pasal yang menerapkan hukum ijtihad. Bolehnya orang berijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul majhud fi tahsinil maqsud, berusaha dengan segala kemampuan untuk meraih apa yang diniatkan, yang dituju atau yang diingini, khususnya dalam perkara-perkara yang samar, yang dia kadang ragu tentang salah satu tujuan air, apakah ini najis atau mustakmal ataukah thaharah. Sedikit berkata Al-Imam Bahrul Allamah Abdullah bin Abdurrahman Baqabat dalam kitabnya Al-Muqaddimatul Hadramiyah, idza ishtabaha alaihi dhahirun, apabila ada samar baginya air yang suci, bimutanajjisin, dengan yang terkena najis, ijtahada, maka ia boleh berijtihad, wa tatahhara, dan bersuci, bima dhanna taharatahu, dengan air yang ia yakini kesuciannya. Jadi kalau ia ragu air ini suci atau air ini mustamal atau air ini najis,
Gimana caranya? Dia boleh ya beristihad. Istihad itu berusaha dengan segala kemampuan untuk mencari hukumnya. Apakah air ini suci? Apakah air ini najis? Ataukah air ini mustamal? Kalau dia sudah ketemukan dari air tadi ini tanpa adanya bau, rasa, warna yang berubah, maka dia juga bisa bersuci dengan air tadi itu dengan apa yang yakini kesuciannya. Tapi juga harus bi'alamatin, dengan bukti-bukti ya. Bukti-bukti apa? Yang bibayani ala taharati, yang menjelaskan kesucian itu air. Jadi kita boleh asal nggak apa-apa lah, nggak boleh. Harus ada buktinya kalau kita ijtihad. Seperti kita mau tahu adanya arah kiblat, nanya gimana caranya? Coba pakai kompas dilihat, oh ini benar pas, orang ini bilang ngomong pas, orang ini benar, oh ini betul. Nah, itu namanya ijtihad, ya kan? Nah seperti itu dia boleh menghilangkan keraguannya dengan keyakinannya. Walau a'ma, sekalipun ya, kata ulama pun tanda-tanda tadi itu dia nggak ketahui, orangnya orang buta. Gimana caranya dia mau istihad? Ya, dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa beristihad dengan tanda yang lain, seperti air bisa dilihat kesuciannya dengan bau, kan dia bisa mencium dengan aroma penciumannya, atau dia bisa merasakan dengan apa? Indera perasanya. Nah, itu cukup dia istihad dengan itu. Kalau kiblat memang nggak bisa. Kiblat kalau orang buta mau nggak mau kan harus lihat. Ya kan? Dia boleh tanya sama orang yang melihat dan dia yakini orang ini thiqah, bisa dipercaya. Atau orang ini faqih, ahli agama dan muwafiqan, ya, sesuai dengan madhab. Yang madhab ini ngomong gini, ngomong ini benar, maka dia boleh ada mengambil andalan orang ini untuk dijadikan ijtihadnya. Nah sedikit hadirin, wa idza akhbarahu bi tanajjusihi thiqatun, dan apabila dia diberitahu bahwa air itu terkena najis oleh orang yang dapat dipercaya, ini sama, kalau dia bilang ini suci apa enggak? Enggak jelas, atau enggak itu najis. Kita lihat orang yang ngomong najis ini thiqah, dapat dipercaya, enggak gampang bohong, bukan fasik. Fasik itu orang yang enggak gampang-gampang tinggalin sholat, ya kan? Enggak asal berbuat sesuatu yang enggak baik, itu namanya fasik. Fasik itu menjalankan agama dengan tidak baik, namanya fasik. Puasa sudah tahu Ramadan itu wajib, dibilang yang penting saya puasa walaupun cuma berapa hari, itu fasik. Zakat 2,5%, masih penting lah anak zakat walaupun 1%, nggak boleh ngatur-ngatur, itu fasik. Walaupun dia zakat, tapi kalau nggak diatur sesuai dengan aturan Allah, dia ngatur sendiri fasik. Nah ini, dia bukan orang fasik dan bisa dipercaya, bagi ahli agama apalagi mengerti. Di sini katakan wabayana sabab, dan orang ini bisa menunjukkan sabab-sababnya. Sabab-sabab apa? Najisannya air. Dia diberitahu. Dia masih tahu orang yang bisa dipercaya. Terus dia jelaskan buktinya. Oh iya benar. Ini buktinya ya, air ini berubah. Tadi kan begini, sekarang ini begini. Rasanya coba. Iya benar. Warnanya oh gitu. Nah, atau orang ini memutlakkan hukum bukan lagi najisnya, hukum sucinya. Wah enggak, ini suci, ya kan? Yang mensucikan, udah lagi enggak mensamarkan lagi, menunjukkan bukti kejelasannya. Atlaqo, kalau ini suci, atau ini najis, ya atlaqo. Wakana faqihan, sedangkan orang yang thiqah itu yang dapat dipercaya itu orang yang ahli fikih, faqih, ngerti agama gitu. Hukum ini sholat tahu, bab ini tahu, sholatnya enggak sembarangan sholat, namanya faqih. Muwafiqan, dan orang ini disetujui pendapatnya, dia ngomong itu najis atau itu suci sesuai dengan apa yang disebut oleh madhab ini bilang gini, madhab ini dia tahu. Nah orang seperti ini dia boleh mengandalkan pendapatnya, itu namanya ijtihad dengan apa? Taklid sama orang yang thiqah. Ijtihad tapi dengan taklid, mengikuti pendapatnya orang ini, itu boleh iktamadi, maka dia boleh mengandalkannya. Nah kemarin sampai kita kepada wa idza akhbarahu, ya, apabila dia diberitahukan. Jadi kalau dia ini samar, ini najis ataukah air ini suci, dia bingung
Tapi ada yang ngasih tahu wa idza akhbarahu bitanajjusihi. Ada orang yang memberitahukan tentang kenajisannya air ini. Apa? Ayil ma'. Jinnya itu apa? Kembalinya kepada al-ma', ya kan? Bitanajjusihi ayil ma'i au ghairihi atau selain air istimalihi. Ya. Bukan najisnya air tapi air ini mustakmalnya. Air ini sudah bukan najis tapi mustakmal, habis digunakan, atau air ini kena campuran sabun. Ya, dijelaskan. Yang jelaskan tadi itu tidak berita sama orang thiqah. Nah, thiqatun itu yang dapat dipercaya, nggak mesti ulama aja. Walaupun abdan, budak. Walaupun budak ya. Atau amatan, atau budak laki-laki atau budak perempuan. Umpama zaman dulu kan masih ada budak. Sekarang nggak ada kan? Tapi umpama buruh, ya kan, karyawan, itu dikiaskan kayak gitu. Hamba sahaya, orang-orang yang dimiliki orang, ya kan, orang telantar diambil orang. Tapi orang itu bisa dipercaya, nggak apa-apa, kita boleh anda. Walau abdan, atau amatan, atau imro'atan, atau laki-laki atau perempuan, kita mesti orang alim. Artinya orang ini dapat dipercaya. Walau an adilin akhar, atau dari orang yang adil dalam menentukan hukum, yang bisa dipercaya kan adil. Yang lain selain laki-laki atau perempuan atau budak hamba sahaya, tapi orang-orang yang bisa dipercaya, dia boleh ya ambil itu pendapatnya. Wabayana sabab, tapi syaratnya dia bisa menunjukkan bukti apa? Sabab najisnya. Kamu bilang ini najis, mana buktinya? Ini ya, sababnya air tadi campuran ini. Ya kan? Atau tandanya air ini dia berubah. Dia bisa nunjukin gitu. Tapi jangan asal yakin tapi dia nggak bisa nunjukin. Kamu bilang najis, mana buktinya? Gak tahu, orang pokoknya najis aja. Oh ya nggak bisa. Paham ya? Itu namanya nggak pagi, nggak ngerti namanya, bilang najis tapi nggak bisa nunjukin buktinya. Nggak boleh. Dan dia bayana sabab. Asbab apa? Litanajjusi, karena kenajisannya dia bisa nunjukin ini najis, buktinya lihat ini model ini baunya kan, iya, ada sabab-sababnya. Atau nggak bisa nunjukin sabab najisnya, dia bisa nunjukin sabab istimalnya. Kan nggak bisa digunain kan kalau buat toharo kan istimal kan, air mustamal. Air ini sudah nggak bisa digunain. Kenapa? Tadi ada tuh kalau air kelapa buang di sini kelapa. Lah, itu campur kelapanya. Warnanya tuh apa buta kan? Iya. Warnanya apa tuh, minuman yang buta tuh? Air kelapa itu. Benar itu. Nah, ini sama nih. Oh iya benar. Maka sudah itu mustahmal dan dia bisa nunjukin buktinya sama saja. Ya kan? Au atlaqo, atau dia memutlakkan. Mutlak di sini enggak mesti harus karena najis. Ya kan? Atau mutlak karena mustahmal, mutlak kesuciannya, mutlak itu, begitu. Bagaimana bukti? Benernya ini kan nggak ada campurannya, nggak ada bau, nggak ada rasa ujinya. Mungkin dia ragu pertamanya, tapi ada orang yang bisa dipercaya menunjukkan kesuciannya, mutlak. Ini nggak dikatakan najis, nggak dikatakan sama, tapi apa? Dia suci. Dan dia bisa ngandalin pendapatnya bersuci dengan yang dia yakin. Jadi harus yakin kalau dia nggak ini benar, dia harus percaya. Yang benar tapi harus ragu. Kalau masyarakat rumah ini orang ini ya nggak bisa. Jadi ibadah itu nggak boleh didasari atas keraguan, ya kan? Nah, ibadah itu yubna ala yakin, dibangun atas keyakinan. Ya. Harus hilang ragu-ragu. Ragu jadi nggak sah. Sholat juga kalau ragu, diterima nggak sama orang tua. Nggak boleh ragu-ragu, yakin. Ini benar, bacaannya benar, udah jalanin. Ya. Kalau ragu-ragu, malah nggak jadi benar. Wakana faqihan, dan dia orang faqih. Faqih di sini maksudnya bi ahkami thaharah. Ngerti tentang hukum-hukum bersuci, minimal dia tahu. Coba thaharah itu kalau suci bagaimana? Suci penggunaan air tidak tercampur dengan apa benda-benda najis, tidak terkena air-air yang mustakmal dan sebagainya. Ngerti hukum thaharah. Kan air ini di rumah begini, sekolah begini. Oh, betul. Ini sedikit dia faqihan bi ahkamit thaharah. Muwafiqan, dan dia orang yang dapat disetujui. Artinya muwafiq itu setuju lahu fil madhab. Pendapatnya dia sama madhab ini sesuai. Oh ini boleh. Ada madhab yang mengatakan kayak kamu mau benar. Ini muwafiqan bil madhab,
sesuai. Jangan madhab ngomong gini dia ngomong gini, nggak jelas kan? Ya kita madhab Syafi'i ini muwafiqan bil madhab lahu, yang dia pahami, yang dia madhabi, yang dia berpegang teguh atasnya. Kayak kita ini kan Syafi'i, Hambali, Maliki, ya kan, Nawawi, itu kan madhab kita semua. Di Hambali nggak sesuai ini, tapi madhab Syafi'i bilang boleh, yang anak ikut yang boleh. Karena pada satu kondisi madhab itu bisa kita gunakan, ya kan? Ya, sekarang melempar jumroh, madhab Maliki bilang jam sekian, kalau madhab ini di setiap jam, tapi bisa jam sekian. Jadi kita bisa ambil manfaatnya. Kalau jam segini madhab Maliki semua kita ikut, bisa pinjam untuk orang. Kalau kita ambil pendapat yang meringankan, Syafi'i boleh setelah terjadi, oh ya enak, sekian dikit, ya kan? Nah itu jadi rahmat. Kalau selisihnya pendapat jadi rahmat. Tapi yang benar-benar ada kuat madhabnya, jangan madhab nggak jelas. Kan dia sekarang madhab Islam Nusantara itu mengikuti lagi, akhirnya asal semua gitu. Naudzubillah, dari ikutin yang nggak jelas, ya kan? Madhab yang bilang Islam belum sempurna, Allah. Kan ada sekarang bilang gitu kan? Islam belum sempurna, Muhammad ini belum diutus sebenar-benarnya sebagai nabi yang benar. Astagfirullah. Ini madhab nyeleweng semua, yang gitu jangan diikuti, udah jelas nyasar semua. Nah itu jangan diikuti, mau dia pendapat apapun gitu. Nggak bisa dipercaya, omongannya nggak bisa dipercaya, madhabnya nyimpang, ya kan? Terus orangnya nggak bisa adil. Kalau di sini ngomong gini, di sini ngomong gini, untang manting. Nah itu nggak bisa jadi iman, nggak bisa jadi andalan. Nah di sini jadi ada beberapa ya tuntunannya. Satu faqih, muwafiq, udah gitu apa katanya ulama salihun, dia orangnya adil, ya kan? Bisa dia dipercaya. Siqah. Kalau dia sudah betul-betul bisa mengetahui faqihan bi ahkamit taharah muwafiqan lahu fil madhab, qala fi Tuhfah, berkata di dalam Imam Ibn Hajar Al-Haytami, itu pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya, kitab Tuhfatul Muhtaj ini, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu kitab fikih karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia bilang au arifan, bukan lagi faqihan tapi arifan. Arif itu orang yang arif billah. Al-arif billah kan Walwalillah arif billah. Ini gelarnya siapa namanya, Busyra Arif itu Al-Arif billah juga, ya kan? Al-Baqi Muqaddimah Al-Hadramiyah itu gelarnya Al-Allamah Al-Arif billah. Abdullah Muhammad Al-Arif. Arifan lebih mantap lagi. Kalau menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, bukan cuma sekedar faqih tapi Al-Arif bimadhabil mukhbar. Dia orang yang mengetahui madhab-madhab yang dikhabarkan. Jadi bukan satu madhab dia tahu. Habib Abdullah Syami itu 5 madhab apa? 5 madhab tahu. Ada orang salah begini, madhab apa? Itu madhab apa? Ada madhab Ja'fari, salah, tahu begini menjawab salah. Coba sebutin, bikinnya madhab apa? Dia ngomong. Kalau dia ahli sunnah, madhab Syafi'i ditegur madhab apa? Dia bisa tahu madhab apa. Oh madhab apa? Hambali. Coba madhab Hambali begini di mana? Nah, keliru madhab ini kita nggak bisa ngomong nih. 5 madhab Al-Arif billah. Nah itu, kalau orang yang arif begini terus dia bisa mengetahui kabar dari berita madhab yang ngomong gini, kita boleh pegang dia. Anak bukan madhab ini, tapi anak Hambali. Tapi anak jelaskan di madhab Syafi'i yang kita yakini itu hukumnya begini. Oh masa sih? Coba ini kalau percaya di kitab ini. Oh iya benar. Dia tahu kan, dia boleh bermadhab sama dia, apa mengandalkan dia, karena dia tahu kan. Jadi nggak pasti harus orang yang madhab, tapi dia benar loh ya, sama sembarangan ngomong. Al-Arif billah di madhabil mukhbar, bi fathil ba, jadi baknya itu di madhab mukhbar bukan mukhbir. Kalau mukhbir yang orangnya, kalau mukhbar akhirnya apa? Maf'ul bih. Wa in lam ya'taqid, walaupun dia nggak beriktikad dengan madhabnya. Ya kan, dia nggak beriktikad sama orang ini, ya kan, nggak beriktikad sama orangnya, tapi dia beriktikad dengan apa yang diutarakannya, madhab kita. Tapi dia ngomong madhab kita, tapi dia bukan madhab kita, tapi dia ngomong yang di madhab kamu gini. Coba ini benar nggak? Oh iya benar, ada, ya kan? Nah itu boleh dia beriktikad seperti dia. Kenapa? Wa in lam ya'taqid, walaupun dia tidak beriktikad sama orang ini, yang nggak ngikutin anak tepatnya dia, tapi anak idil zahir yang jelas ayyukhbirahu bi'tiqadihi la bi'tiqadi nafsih, ya kan?
Dia mengabarkan etikotnya orang tadi di mazhab Syafi'i, bukan mengabarkan etikotnya dia mazhab Wahabi atau mazhab Syiah. Anda menceritakan mazhabnya kamu. Masa sih? Coba kalau nggak percaya buka kitabmu. Benar? Oh iya benar, ada. Nggak apa-apa. Yang ngabarin bukan mazhab kita, Bang. Nggak apa-apa. Paham? Wallahu a'lam. Nah, dalam kondisi seperti ini, jauh. Kalau ada orang yang memberitahukan tentang kenajisannya orang yang sikoh, menunjukkan bukti-bukti sahabatnya atau sahabat orang lagi bisa dipercaya, atau arif billah, atau orang ini nggak bermadhab kita tapi dia bisa mengetahui madhab kita, dia jelaskan berita-beritanya hukumnya, maka boleh kita mengandalkannya. Bahkan mengandalkan seperti ini hukumnya apa? Wujuban, wajib kita beriktikad sama dia. Bukan lagi sunnah, wajib, udah ikut dia nggak apa-apa. Wajib ini, kalau itu enggak tambah ragu tambah dosa ya. Jadi mau wudhu ragu-ragu lagi, ya kan? Jangan. Jadi kita ambil iktimat, keyakinan yang kuat namanya secara wajib. Wakharaja bistiqah, dan ada lagi yang dikecualikan tentang orang yang dapat dipercaya. Siapa tuh orang yang selain yang dapat dipercaya? Kalau tadi kan walaupun budak, walaupun perempuan, walaupun orang adil, ya kan, itu bisa dipercaya, masih bisa diambil pendapatnya. Tapi ada lagi yang tidak bisa dikatakan bisa dijadikan thiqah, dapat dipercaya. Siapa itu? Yang pertama as-sobi, anak kecil. Anak kecil dia mau percaya lagi, dia aja kencing nggak jelas, ya kan? Nak, ini ada aja. Najis. Dari mana? Mau tahu? Dia anak kecil. Nggak bisa dijadikan percaya omongannya dia. Dia sendiri aja nggak jelas. Kencingnya kamu di mana coba kencingnya? Kencingnya pakai celana lagi, ya kan? Netes ke celananya, cebok sama celananya. Oh, Akbar. Nah itu sudah nggak bisa dipercaya, masih kecil, nggak ngerti hukum, kan? Atau wal majnun, orang gila. Orang gila ditanyain lagi. Pak Arif aja, orang gila. Ya sudah nggak usah dengerin. Orang gila. Orang gila itu anak kecil, orang gila, orang yang hidup. Mungkin itu nggak dikenai hukum dan nggak bisa dijadikan orang yang andalan untuk dijadikan percayaan. Tapi sama masih kecil, saksi aja nggak boleh, saksi gila kan, ya kan? Anak kecil saksi kan nggak boleh kan? Masih belum balik, belum ngerti jadi saksi, nggak boleh. Au fasik, ini fasik atau orang fasik, orangnya gede tapi fasik. Sholat ditinggalin. Kadang-kadang sehari, aku sholat sehari berapa kali? Anak mau masih penting sholat walaupun 2 kali sehari. Loh, astagfirullah, gak bisa begitu. Emang ente yang ngatur sholat. Jadi saya itu fasik, namanya sholat 5 kali diatur cuma karena 2 orang masalahnya malah bisa sih, orang masih bolong, orang ngakuin aja. Ya fasik namanya. Ada yang begitu tuh, ya, ngakuin. Orang fasik gak boleh dijadikan thiqah. Al-akhbaru an fi'li nafsi, atau dia menghabarkan atas perbuatannya dirinya sendiri. Ya. Kaqaulihi bultu fihi, seperti dia bilang apa? Dia yakini ini kalau menurut apa yang terlintas di pikiran anak, kayaknya ini begini, tanpa ada bukti-bukti nggak bisa. Kayaknya ini suci, tanpa ada bukti-bukti nggak bisa. Itu namanya apa? Istihad menurut akal pikirannya sendiri, nggak ada buktinya, nggak bisa. Kabul tubi, seperti saya katakan seperti ini, ya kan? Nggak bisa. Terlintas di benak pikirannya bala, ibal itu di dalam renungan pikirannya yang terlintas. Ini begini aja, nggak usah ngomong. Kalau menurut anak kayaknya begini, nggak ada bukti, nggak bisa. Harus ada bayan sabab. Ya. Atau awwaqa bil qalbi sidquhu, atau kita ada orang tapi anak kayaknya lihat orang ini benar, di hatinya terlintas kejujurannya orang ini. Ya, kita nggak tahu orang ini fakir apa, tapi anaknya orang ini jujur, bisa dipercaya, terlintas di benak hatinya sidquhu, kebenarannya ucapannya. Nah dalam kondisi gini dia boleh mengandalkan pendapatnya. Fayajibu hina idin qaulu khabarihim, maka wajib atasnya mengambil pendapat kabar mereka. Ya kan, kalau dia juga bisa dipercaya orang ini. Jadi ini anak terletak di hati anak, orangnya jujur, ya kan? Itu boleh kita ambil pendapatnya. Walau wahidan, walaupun itu orang satu orang itu aja yang ngomong.
muslim banyak orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini kita sudah selesai tentang bab ini. Babul ijtihad atau pasal yang menerangkan tentang hukum ijtihad.